Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber tertua di semesta. Nafsu dalam diri manusia itu asalnya liar sekali. Dia harus dikendalikan ya. Umur saya 60, jadi saya agak sedikit paham tentang nafsu. Untuk menjadi nafsu itu, untuk menjadi mutmainnah, menjadi bisa jinak, menjadi tenang, itu memerlukan ilmu, memerlukan pemahaman agama yang mendalam ya. Dan kemudian perlu latihan ya. Dan perlu pengalaman hidup sehingga nafsu itu bisa betul-betul ditundukkan ya. Kita dalam sejarah kita lihat, untuk menundukkan nafsu supaya bisa sholat tahajud, Umar itu sampai memecut. Dia ambil pecut, dia pecut kakinya sendiri. Hei Umar, kakinya, kenapa kamu nggak bisa sholat tahajud malam ini? Dipecut kakinya sendiri supaya dia tunduk patuh, supaya bisa bersujud taat kepada Allah ya. Itu Umar itu yang sudah mendalam pengetahuan agama, itu masih berusaha menundukkan nafsu ya. Terus kemudian Umar bin Khattab yang memimpin Madinah selama 10 tahun itu, 10 tahun setengah itu ngurusi umat. Waktu itu kalau tidak salah menurut mu'arrikhun, menurut para sejarawan, masyarakat yang diurus oleh Umar itu sekitar 100.000 penduduk Madinah itu. Dan dia satu kali ya sholat asar terlambat 1 rakaat. Di rakaat pertama Umar tidak bisa mengikuti dan dia masbuk, 1 rakaat ketinggalan, dan dia kemudian menyedekahkan karena terlambat 1 rakaat itu. Dia mengimbanginya dengan menyedekahkannya. Menyedekahkan apa? Propertinya di Khaybar senilai 200.000 dinar ya. 200.000 dinar itu kalau di kursnya 1 dinar itu 2 juta, berarti 200.000 2 kali 10 pangkat 5 dikali 2 juta, 2 kali 10 pangkat 6, jadi jatuhnya 4 kali 10 pangkat 11, berarti itu 400 miliar rupiah ya. Di apa? Dikeluarkan, disedekahkan, diwakafkan properti Umar bin Khattab gara-gara dia tidak berhasil menaklukkan nafsunya sehingga tidak taat dan terlambat sholat asar berjamaah, telat 1 rakaat. Umar bin Khattab yang kata Rasulullah, kalau ada Rasul, kalau ada Nabi sesudahku, maka Umar bin Khattab adalah orangnya sebagai Nabi yang ke-26, kalau ada Nabi yang ke-26. Dalam konteks nafsu yang tidak mudah untuk ditundukkan itu, kita bisa memahami kenapa ada seorang bupati di tanah Jawa ya, sudah kaya raya dalam usia 40 tahun, punya perusahaan, punya ribuan karyawan, dan dikenal sukses secara duniawi, masih ditangkap oleh KPK karena korupsi, karena persoalan uang. Umur 40 tahun. Saya bisa paham tidak mudah menundukkan nafsu untuk terus mengejar kekayaan, untuk terus mengejar memburu harta duniawi, apalagi baru 40 tahun ya. Seorang bupati itu ditangkap karena urusan uang. Jadi tidak ada jaminan orang yang sudah memiliki kekayaan properti banyak itu masih atau sudah dia bisa menaklukkan hawa nafsunya sehingga menjadi derajat nafsu yang mutmainnah. Itu memerlukan pengalaman hidup, nafsu supaya tunduk patuh kepada Allah, tunduk patuh kepada perintah-perintah Allah dan perintah Rasulullah. Itu memerlukan satu
perjuangan yang hebatnya bertahun-tahun. Dalam konteks inilah kita bisa paham kenapa seorang bupati yang dikenal kaya raya sebelum Lebaran kemudian ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Kuncinya, penjelasannya adalah tidak mudah menaklukkan nafsu yang berada di dalam diri sendiri. Supaya nafsu itu patuh dan taat, itu harus bukan dihancurkan tapi ditaklukkan dengan mekanisme yang sudah disiapkan Tuhan di dalam Islam, yaitu sholat 5 waktu, zakat, tobat, zikir, doa, dan rupa-rupa teknik dan metode untuk menaklukkan nafsu yang sangat besar daya rusaknya di dalam diri manusia. Dan itulah yang sekarang merusak manusia Indonesia, karena nafsu itu perlu ditundukkan dengan faham terhadap agama dan ditundukkan dengan berjuang mujahadah sepanjang hidup, jatuh bangun seiring dengan pengalaman hidup sebagai seorang mukmin. Barulah dengan pengalaman hidup dan perjuangan mujahadah dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, maka nafsu itu bisa dia menjadi lunak, tidak menjadi liar, dan tidak memiliki daya rusak yang menjerumuskan manusia ke dalam jurang api neraka. Saya Yudi Pramuka, tukang donat dari Parung, youtuber tertua di semesta. Fasbir sabrun jamila, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.